Jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Aja minta deh, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi langsung saja di sini kami dari kelompok 3. Jadi memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Jadi adapun hal yang akan kami bahas saat ini mengenai bagaimana penerapan komunikasi bisnis di dalam perusahaan startup. Oke, jadi itu yang akan kami bahas. Tapi pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Susanti dengan NIM channel 122442. Perkenalkan, nama saya Fajran Nurul dengan NIM channel 122538. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra dengan NIM C01222535. Perkenalkan, nama saya Wahyudi dengan NIM channel 122439. Dan terakhir dengan saya Irwan Dien dengan NIM C0122-135. Oke, jadi itu tadi perkenalan singkat dari kami. Jadi langsung saja kita akan masuk dalam pokok bahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai studi kasus di startup. Tapi pertama-tama saya mau tanya dulu sama teman-teman semuanya kan. Startup, menurut teman-teman apa yang kemudian dimaksud dengan startup? Menurut saya memulai perkembangan Bisnis, ya startup ya. Kalau yang lain? Dari sebelah sini, kira-kira apa yang itu startup? Coba, ayo, apa startup? Kalau menurut saya itu bukan perkembangan, Iya, tapi merintis. Merintis. Oke, dari sini ada yang merintis, di sini ada perkembangan. Oke, kalau dari saya sendiri, menurut saya mungkin startup itu tadi kan sudah dikatakan merintis dan sementara berkembang. Jadi sebenarnya bisa digabungkan juga sih sebenarnya, karena dari namanya saya startup, memulai untuk naik. Jadi perusahaan yang kemudian baru berusia mungkin sekitar 3 tahun, belum lama, yang kemudian masih merintis usahanya untuk lebih baik lagi atau lebih berkembang lagi, ya kan? Contohnya, teman-teman Anda tahu contoh dari startup. Contoh startup itu ada Gojek, ada Tokopedia, Bukalapak, dan Halodoc juga, dan lain-lain. Nah, berbeda dengan UMKM, kalau UMKM kan dia lebih ke apa ya, kayak jual beli ya kan? Iya, kalau startup ini dia lebih apa ya, membuka ruang kepada tempat-tempat apa, media yang digunakan ya untuk ini berjual beli yang seperti startup seperti itu. Jadi mungkin itu pemahaman dari startup itu sendiri. Bicara soal komunikasi bisnis, pasti ada komunikasi yang terjalin, ada komunikasi formal dan non formal. Nah, kembali lagi kepada teman-teman sekalian yang ada di sini, kira-kira menurut kalian itu komunikasi formal dan non formal di dalam yang penerapannya di dalam startup itu seperti apa kira-kira? Dari Muhammad Fitra, komunikasi formal dan informal itu seperti apa untuk penerapan di dalam startup sendiri? Yang disebut dengan fungsi persuasif atau untuk meyakinkan lawan bicara kita dengan lembut. Oh, meyakinkan lawan bicara, berarti dia lebih ke promosi ya? Ya. Kalau formal, tapi maksudnya penerapannya seperti apa? Komunikasi kan ada yang secara langsung mungkin, kalau formal itu kalau di dalam satu perusahaan kan antara bawahan dengan atasan. Sedangkan informal itu ya antara kita-kita saja, para kita seperti itu. Kalau di dalam suatu perusahaan seperti startup itu seperti apa kira-kira? Ya, menurut saya dari konsep persuasif, contoh kecilnya itu ketika kita mempengaruhi seorang karyawan untuk mempromosikan barang, tapi dengan cara dan etika dan dengan secara lembut, supaya karyawan kita terus mengembangkan bakat. Seperti itu. Ya. Itu penerapannya dalam startup ya? Ya. Maksudnya kayak media-media startup seperti Tokopedia mungkin, Gojek, Halodoc. Iya. Ya kan? Oke, kalau dari Fajrian Inglun sendiri seperti apa kira-kira? Mungkin fungsi regulatif atau yang biasa disebut dengan hubungan dengan regulasi atau peraturan, ya mungkin peraturan dalam bisnis. Kalau dari sini sendiri maksudnya komunikasi formal dan informal di yang penerapannya dalam startup itu seperti apa? Maksudnya dalam organisasi e-commerce mungkin.
bisa kayak penjualan online seperti itu. Komunikasi formal dan non formalnya itu seperti apa kira-kira? Ada? Mungkin tidak ada. Oke, kalau dari saya sendiri ya melihat, tapi teman-teman bisa tanggapi. Kalau menurut saya komunikasi formal dan informal itu kan, komunikasi formal artinya kita berbicara secara formal ya, atau secara mungkin sopan. Dia itu menggunakan bahasa-bahasa baku. Mungkin itu komunikasi formalnya itu bisa dari mungkin saat kita menjual sesuatu, mungkin di toko, contohnya saat kita di Tokopedia kan, atau media-media penjualan lainnya. Itu mungkin salah satunya itu kritikan dari para pelanggan. Itu kan secara formal disampaikan kepada si penjual, ya kan, disampaikan secara sopan. Karena ya rating seperti itu, atau memberikan saran atau memberikan masukan, harusnya ya ulasan harusnya seperti ini. Itu kan penyampaian secara formal atau sopan. Sedangkan secara informal ya mungkin saja bentuk komunikasinya itu seperti kita mungkin membuat video promosi. Itu kan secara tidak langsung kita berkomunikasi kepada pelanggan, ya kan? Kita menyampaikan apa yang menjadi maksudnya kita kepada kemudian pelanggan. Mungkin itu bisa saja masuk dalam informal karena dia santai seperti itu, ya kan? Kalau dari saya, tapi saya tidak tahu ya tanggapan dari teman-teman itu seperti apa antara komunikasi formal dan informal ini di dalam media ini untuk penerapan di startup sendiri. Seperti itu. Iya, kemudian kira-kira nih, kita kan sudah berada di era 4.0, ya kan? Tentu semua hal yang kita akan lakukan tentu berhubungan dengan teknologi, ya kan? Dan itu tidak menutup kemungkinan karena kita sudah berada di generasi itu sekarang. Nah, kira-kira pasti satu perusahaan, apalagi penjualan seperti itu kan memerlukan juga teknologi. Nah, kira-kira menurut teman-teman ini, dari pengalamannya teman-teman saja lah ya, penerapan teknologi yang sudah teman-teman rasakan dari media-media seperti ini itu seperti apa? Yang mungkin telah dituangkan startup ke dalam ini, teknologi seperti apa? Mungkin dalam menjual barang kah, mengirim barang kah, atau seperti apa? Dan saya rasa pasti semuanya menggunakan teknologi sih sebenarnya. Kalau ini menggunakan AI, apa sih? Iya, AI seperti itu. Ada mungkin dari teman-teman, maksudnya pendapatnya teman-teman lah, teknologi apa yang teman-teman sudah. Mungkin dari Wahyudi pernah membeli barang seperti apa? Baju. Kira-kira Wahyudi sudah beli baju itu apa yang sudah dirasakan teknologi apa? Apakah Wahyudi langsung ke tokonya atau tidak? Tidak kan? Iya, beli online. Nah, saya rasa untuk pembelian online itu sudah masuk ke dalam penggunaan teknologi, ya kan? Karena menggunakan media teknologi. Itu dari Wahyudi sendiri. Kalau dari teman-teman yang lain seperti apa? Maxim mungkin. Maxim, oke, masuk di Gojek ya kan? Karena kita pesannya ya tidak langsung lagi kayak bang mau ke sini, tapi ya langsung melalui aplikasi itu. Itu beca. Ya beca. Masih manual gitu. Ada yang lain? Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya penerapan teknologi dalam startup ini. Mungkin mungkin pembeli mau tahu barangnya sudah di mana. Mungkin Muhammad Fitra biasa pesan di Shopee itu, belum sekali. Kenapa ini barang kalau misalkan sampai sudah di mana? Kayak kemarin story-nya Nuning saya lihat, katanya barangnya putar-putar ke Polowali, ke Makassar. Itu kan salah satu bentuk penerapan teknologi di dalam dunia ini sendiri, di dalam perusahaan startup sendiri. Untuk misalnya Tokopedia, Bukalapak itu kan kita sudah bisa melacak kan barang saya ini sudah di mana. Begitu. Mungkin masih ada untuk contohnya saya tadi mungkin aplikasi yang konsul kan kesehatan. Itu kan kita tidak lagi ke dokter tapi langsung kita tanya bilang ini yang menjadi keluhan saya dan langsung dikasih solusi seperti itu.